tidak baik itu bukan karena dia bertato, kelihatan bertato, tapi orang tidak baik itu justru karena hatinya bertato, kayak si Rasman gitu loh. Kan Rasman hatinya bertato, cuman nggak kelihatan. Kalau kita black, hatinya keluar tato tuh, tato Hello Kitty. Melihat di beberapa media sosial, dia kan teriak-teriak, kalau berbicara itu kayak apa ya, kayak helder yang menggonggong gitu kan. Saya nggak bilang anjing ya, helder. Kepentingannya apa teriak-teriak sampai ngotot, sampai nggak memikirkan kesehatannya gitu loh. Kepentingannya apa kok ngotot sekali untuk menjebloskan Peggy? Seharusnya yang ngotot seperti ini nih harusnya keluarga Vina atau Eki. Ya, yang ngotot di sini contoh seperti Ibu Rudiana, ngotot seperti Rahman boleh karena dia udah kehilangan nyawa anaknya gitu loh. Nah, si Rahman ini ngotot-ngotot mau menjarain si Peggy ini, saya lagi nyari nih. Tapi yang menjadi masalah ketika Rasman Arif Nasution ini menggiring opini, ya seakan-akan orang-orang yang bertato itu terstigma negatif, ya orang-orang yang bertato itu seakan-akan tidak baik, gitu, tidak baik secara sosial, ya, dan dalam status sosial orang-orang bertato itu tidak baik menurut argumentasi daripada saudara Rasman Arif Nasution kan gitu. Makanya saya membantah itu gitu. Jadi orang tidak baik itu bukan karena dia bertato, kelihatan bertato, tapi orang tidak baik itu justru karena hatinya bertato, kayak si Rasman gitu loh. Kan Rasman hatinya bertato, cuman nggak kelihatan. Kalau kita black, hatinya keluar tato tuh, tato Hello Kitty. Jadi artinya di sini tidak semua orang bertato itu tidak baik. Menggiring opini pun terkait dengan Peggy Setiawan yang sudah bertato bintang lah ini itu juga boleh-boleh saja gitu. Tetapi jangan menyudutkan. Ya, Rasman jangan berposisi sebagai hakim yang memutuskan atau menjustifikasi dan mengeneralisir semua orang yang bertato, masalah bertato gitu. Jadi terkait masalah tato sekarang ya. Jadi Rasman ini juga kita melihat di beberapa media sosial, dia kan teriak-teriak, kalau berbicara itu kayak apa ya, kayak helder yang menggonggong gitu kan. Saya nggak bilang anjing ya, helder. Jadi maksudnya Rasman ini kan dengan caranya itu sehingga membuat orang ini melihat bahwa ini Rasman ini sebenarnya kepentingannya apa teriak-teriak sampai ngotot, sampai nggak memikirkan kesehatannya gitu loh. Kepentingannya apa kok ngotot sekali untuk menjebloskan Peggy, sementara dia ini seorang lawyer yang mempunyai hak untuk mengkritisi, ya, tapi secara normatif, jangan langsung menyudutkan seseorang seakan orang itu sudah bersalah. Jadi artinya di sini nih, saya bingung kapasitas Rasman ini sebagai komentator bola kah, atau sebagai saya masih mencari nih legal standingnya Rasman ini. Sampai sekarang nggak ketemu gitu, karena ini kan masuk dalam delik aduan absolut dan delik aduan relatif yang berkaitan dengan keluarganya dan korban kan gitu. Seharusnya yang ngotot seperti ini nih harusnya keluarga Vina atau Eki, ya, yang ngotot di sini contoh seperti Ibu Rudiana, ngotot seperti Rahman boleh karena dia udah kehilangan nyawa anaknya gitu. Nah, si Rasman ini ngotot-ngotot mau menjarain si Peggy ini, saya lagi nyari nih. Apakah dia pernah ditolak oleh Peggy menjadi kuasa hukum? Berdasarkan informasi dari anggota tim, Rasman itu dulu berkeinginan masuk gabung dengan tim kita. Oh ya? Ya, boleh dicek. Apakah dia ini mungkin apa, saya bingung juga. Sebenarnya niat Rasman untuk viral memaki-maki apalagi menantang netizen ya, ini apa gitu. Dan dia, saya bilang nih, orang labil. Ini salah satu pengacara Indonesia yang labil menurut saya. Kenapa saya bilang labil? Karena hari ini dia tantang netizen. Kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman, seluruh rakyat bergejolak. Saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Giliran netizen udah melakukan gerakan gerakan secara universal, dia protes di TV. Dia ngotot sama Aiman kan gitu. Dia ngadu sama Aiman, dia ngadu lagi sama yang lainnya. Aku nih dikatain meninggal, Bang. Aku dikatain meninggal. Saya diancam, Bang. Saya diancam. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa, Sebentar. Bang? Ada Masa lewat iya, Bang? SMS, Zoom. apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji, abang saya, Bang, netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Oke. Terus saya tunjukkan muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemarin
kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Aku udah fotoku edit, ada kepalaku jadi kodok apa segala. Itu kan konsekuensi dari orang-orang bermedia sosial, dari public figure gitu loh. Konsekuensinya ngapain sih? Tuh. Dia udah ngoceh-ngoceh, nggak ada legal standingnya, ya kan, menyudutkan Peggy Setiawan sampai nunjuk-nunjuk. Kalau saya pengacaranya si Peggy Setiawan, si Tony itu tunjuk-tunjuk lagi mukanya si Rasman. Kau kodok lengkong, kau ngapain ganggu-ganggu klien saya? Gitu loh, nggak ada kapasitas kau untuk menanya begitu. Yang kapasitas itu adalah keluarga Vina, keluarga Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Bukan kau, kecuali kau sudah mendapatkan kuasa dari keluarga Vina atau Ibtu Rudiana, baru boleh, fight pun boleh. Sayangnya Tony masih melempem, masih lembek Tony ini. Untungnya nggak ketemu saya. Coba kalau saya masuk aja di lingkarannya Tony, saya sedot saya, benar-benar saya sedot itu ubun-ubunnya. Peggy ada kemungkinan untuk menjadi tersangka kembali nggak terkait apa ini? Bisa jadi. Oh, terkait tato enggak? Terkait tato enggak? Tapi kalau seandainya polisi berniat untuk membuka CCTV, ya, CCTV yang ada dan jujur bahwa di situ ada CCTV, ya mungkin kalau Peggy ada di sekitar situ, mungkin Peggy bisa saja jadi tersangka. Kan kuncinya sekarang ini CCTV, gitu loh. Kalau seandainya polisi bilang di situ tidak ada CCTV, sementara CCTV-nya ada, ini kan sama aja polisi ini menjatuhkan kredibilitas institusi Polri. Padahal Polri sekarang udah canggih, Pak. Alat-alatnya udah canggih, dia beli di luar negeri, alat pendeteksi kebohongan, alat ini, alat itu. Jadi semuanya itu udah disiapkan oleh negara. Kalau seandainya polisi bilang kami belum siap karena CCTV-nya belum ada, ya polisi ini gimana? Anggaran negara udah ratusan triliun misalnya, bertriliun-triliun untuk membeli alat-alat yang canggih untuk mengungkap satu perkara atau peristiwa hukum. Kok dia beralasan tidak ada CCTV? Gitu loh. Artinya di sini polisi Jawa Barat ini juga tidak profesional kalau berbicara begitu. Dan gara-gara polisi Jawa Barat hancur polisi yang ada di seluruh Indonesia, hancur, Pak. Gitu loh. Sementara masyarakat lagi bangga-bangganya dengan polisi, ya kan, di seluruh Indonesia, dengan cepatnya dia mengungkap kasus terorisme, dengan cepatnya dia mengungkap kasus narkoba dengan alat canggih, dengan gayanya dia bergabung dengan KPK mengungkap satu kebohongan yang terjadi yang dilakukan oleh para oknum-oknum koruptor. Kok masalah Peggy Setiawan ini nggak bisa diselesaikan oleh polisi? Ada apa ini? Gitu loh. Berarti isu tentang keterlibatan seorang jenderal petinggi Polri ini mungkin bisa saja terjadi intervensi. Gitu. Ada intervensi dari pejabat tinggi Polri yang saat ini diduga yang masih menjabat dan mantan petinggi Polri terjadi nih, gitu loh. Memang ada indikasi ke sana gitu. Kenapa kok sampai polisi ini nggak mau gitu? Sampai polisi ini rela menggadaikan harga diri Polri yang selama ini dijaga-jaga, digadang-gadang oleh masyarakat, ya kan, dijaga-jaga juga oleh institusi, rela gitu loh. Gara-gara memperjuangkan suara satu jenderal ini gitu loh. Kalau jenderal ini anak cucunya ini berbuat, mainkan gitu. Daripada polisi ini ada hancur. Ini jejak digital loh. Ini jejak digital yang nggak bisa ditutup-tutupi. Tetapi saya yakin ketika Bapak Jenderal Prabowo dilantik, saya yakin sekali ini akan terungkap. Saya yakin ya, kalau Pak Prabowo sesuai dengan omongannya akan membersihkan negara ini. Gitu. Terkait keputusan Hakim Eman Sulaiman sendiri untuk anak pra peradilannya Peggy menurut hemat Bang Firdaus sendiri sudah tepat atau belum tepat? Jadi keputusan pra peradilan yang diputuskan oleh hakim yang mulia Saudara Eman Sulaiman, sarjana hukum, menurut saya sudah tepat. Namun bunyi amar putusannya yang kurang tepat kalau menurut saya, karena ini kan kasus yang di luar daripada pokok perkara. Jadi putusannya sudah benar, namun amar putusannya bunyinya itu agak sedikit keliru, karena Eman Sulaiman menyatakan di situ bahwa Peggy Setiawan dibebaskan dari segala, ya kurang lebih seperti itu ya, dibebaskan dari segala tuduhan. Harusnya putusan Eman Sulaiman itu ya menyatakan bahwa untuk saat ini prosesnya belum benar, ya, dan Eman Sulaiman harus menyatakan bahwa proses ini kami kembalikan lagi kepada pihak kepolisian untuk mendalami peristiwa hukum tersebut. Itu baru benar. Itu namanya putusan pra peradilan. Tapi kalau Eman Sulaiman memutuskan perkara ini membahas masalah pokok perkara, ini cacat formil. Putusan Eman Sulaiman ini cacat formil dan tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena dia dengan putusannya ini membuat keputusan pra peradilannya ambigu. Pernyataan dia ini ambigu. Kenapa? Karena orang menyatakan bahwa berarti Peggy Setiawan bebas murni. Padahal
di dalam perma itu atau di dalam sema, pra peradilan itu bukan memutus satu perkara, tetapi menganulir prosesnya, menganulir proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, gitu loh, menganulir ya. Artinya di sini putusannya sudah benar, tapi amar putusannya bunyinya salah. Kalau menurut saya, makanya saudara Rasman ingin memperbaiki amar putusan itu, gitu loh, bukan ngotot untuk menjarakan Peggy, tapi memperbaiki amar putusan, karena bunyi di dalam amar putusan itu seakan-akan Peggy ini tidak boleh diperiksa lagi, sudah putus, tidak boleh jadi tersangka lagi, seakan-akan ya, yang saya lihat dari media sosial, gitu loh. Artinya Rasman Arief Nasution juga nggak salah. Dia ingin protes masalah isi amar putusannya, bukan masalah kewenangan hakim. Ya, kewenangan hakim untuk memutus itu betul. Tapi dia juga ingin memprotes kekhilafan hakim dalam memutuskan satu perkara. Itu kan ranahnya komisi yudisial. Jadi kalau komisi yudisial apa sih yang dilaporkan oleh Rasman Arief Nasution terkait dengan norma dan etik itu masih sah-sah saja. Karena Hakim Eman Sulaiman itu melanggar kode etik juga ketika memutuskan satu perkara pra peradilan dengan bunyi putusan yang seakan-akan sudah ingkrah putusan tersebut, dan Peggy Setiawan tidak boleh ditersangkakan lagi. Gitu. Tapi terkait laporan Rasman, Hakim Eman Sulaiman ke komisi yudisial, Iya, haknya Rasman Arief Nasution, karena dia juga mengerti tentang konstruksi hukum, kan gitu. Artinya di sini saya sih normatif aja, saya masih di tengah. Saya berbicara masih tetap di tengah. Gitu. Jadi Rasman Arief Nasution ini sebagai praktisi hukum mempunyai hak untuk menjadi masyarakat pelaku kontrol sosial di bidang hukum, kan gitu. Artinya sah-sah saja ketika Rasman Arief Nasution melaporkan Hakim Eman Sulaiman yang berkaitan dengan etik, karena di sini diduga Eman Sulaiman melanggar etik. Kalau saya bukan mendukung Rasman Arief Nasution ya, tapi saya berbicara normatif secara hukum bahwa Eman Sulaiman ini sudah betul memutuskan bahwa Peggy Setiawan itu belum bisa ditersangkakan, belum bisa ya. Tetapi putusannya jangan melampaui putusan hakim ingkrah, gitu. Pada pokok perkara, ini kan melampaui putusan Eman Sulaiman ini, dan dimanai oleh semua pihak bahwa putusannya melampaui kewenangan hakim. Jadi melakukan Freeman Ermention, kewenangan daripada para penegak hukum, kan gitu. dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman dari komisi yudisial. Bisa jadi, tetapi apakah nanti Eman Sulaiman ini merubah putusannya itu nanti tergantung daripada komisi yudisial. Saya juga belum mempelajari secara detail ya terkait dengan hak dan kewenangan komisi yudisial. Itu saya belum mempelajari secara keseluruhannya. Tapi menurut analisa saya mungkin bisa amar putusannya itu dirubah, direvisi lah. Karena amar putusannya berkait dengan pokok perkara, ini cacat formil gitu. Dan hanya komisi yudisial yang bisa mengawasi itu. Gitu. Tapi dari Abang sebagai praktisi hukum Ya. ya, melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Setuju, saya setuju. Selama itu ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses yang termaktub dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi selama itu pula ada hak masyarakat untuk melakukan upaya-upaya gitu, agar ke depan citra hukum di mata masyarakat ini baik dan marwah hukumnya tidak jatuh gitu.